saya dari kelas 2B, Prodi S1 Farmasi Tikus Bakti Mandala Husada Slawi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul toksikokinetik. Namun, sebelum saya mulai tentang toksikokinetik sendiri, saya akan terlebih dahulu berkenalan dengan yang namanya xenobiotik. Kenapa kita harus berkenalan dengan xenobiotik? Karena xenobiotik ini akan ada hubungannya dengan toksikokinetik. Jadi, xenobiotik itu berasal dari kata xeno yang artinya asing. Sehingga bahan xenobiotik ini yaitu bahan kimia yang berasal dari sintesis maupun alami yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh sebagai zat asing. Contoh dari xenobiotik ini banyak. Contohnya ada obat-obatan, pestisida, pewarna makanan, dan zat karsinogen lainnya. Nah, karena kalian sudah kenalan dengan zat xenobiotik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fase toksikokinetik. Namun sebenarnya fase toksik di dalam tubuh tidak hanya fase toksikokinetik saja. Ada banyak fase di sini, mulai dari fase eksposisi, fase toksikokinetik, yaitu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kemudian ada fase toksikodinamik, di mana pada fase eksposisi ini terjadi kontak paparan antara zat xenobiotik dengan tubuh, di mana zat xenobiotik ini akan masuk, kemudian terjadi perusakan xenobiotik, lalu zat aktifnya akan terlarut. Di sini dinamakan ketersediaan farmasetik. Lalu ketersediaan farmasetik ini akan diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, dan dieliminasi, di mana serangkaian proses ini dinamakan fase toksikokinetik. Namun proses ini belum selesai, masih ada fase toksikodinamik, di mana pada fase ini terjadi ikatan antara tokson dengan reseptor pada organ efektor. Kemudian di sini akan menghasilkan efek toksik ataukah efek klinis. Namun sayangnya fase toksikodinamik ini tidak akan saya bahas dalam video kali ini. Yang akan saya bahas dalam video kali ini meliputi definisi dari toksikokinetik itu sendiri, kemudian proses-proses dari toksikokinetik mulai dari absorpsi, distribusinya, metabolismenya, kemudian ekskresinya. Lalu kemudian ada pembahasan mengenai review jurnal. Langsung saja kita lihat video PPT berikut ini. Ya, dalam video PPT ini kita akan belajar tentang toksikokinetik, di mana dalam toksikokinetik ini terjadi rangkaian proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi, itu sama saja. Kemudian di sini ada xenobiotik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa xenobiotik ini ada kaitannya dengan fase toksik, di mana xeno yang artinya asing, sehingga bahan xenobiotik ini adalah bahan kimia baik alami maupun sintesis yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh sebagai zat asing. Nah, contoh dari bahan xenobiotik ini ada obat-obatan, ada bahan pewarna, pengawet, pemanis, lalu ada pestisida, dan kemudian bahan-bahan karsinogen lainnya. Selanjutnya di sini ada fase toksik, di mana di sini terjadi fase eksposisi, kemudian ada fase toksikokinetik, lalu ada fase toksikodinamik. Di mana pada fase eksposisi ini terjadi kontak atau paparan zat xenobiotik dengan tubuh, sehingga xenobiotik ini akan dirusak dan zat aktifnya akan terlarut, sehingga terjadi ketersediaan farmasetik, di mana dalam ketersediaan farmasetik ini akan diabsorpsi, kemudian akan didistribusi, lalu akan dibiotransformasi dan diekskresikan. Nah, serangkaian ATME ini biasa disebut dengan fase toksikokinetik. Lalu setelah proses fase toksikokinetik ini terjadilah ketersediaan biologis, di mana menghasilkan efek farmakologis, diantaranya ada efek klinis dan kemudian ada efek toksik, di mana di fase ini terjadi interaksi tokson dengan reseptor dalam organ efektor. Fase ini biasa disebut dengan fase toksikodinamik. Selanjutnya di sini ada pengertian dari toksikokinetik, di mana
pengertian dari toksikokinetik ini adalah ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Atau bisa juga diartikan bahwa toksikokinetik adalah nasib zat racun di dalam tubuh. Nah, pada fase toksikokinetik ini terdiri dari serangkaian proses ATME. ATME itu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya yang saya akan jelaskan di sini ada penentu ketoksisan xenobiotik, di mana penentu ketoksisan ini dipengaruhi oleh diantaranya konsentrasi dan durasi xenobiotik pada tempat masuk, kemudian jumlah dan kecepatan yang dapat diabsorpsi, kemudian distribusi dan konsentrasi xenobiotik pada tempat tertentu, lalu efisiensi metabolisme, kemudian ada kemampuan xenobiotik menembus membran sel dan berinteraksi dengan komponen sel, lalu ada jumlah dan lamanya xenobiotik tersimpan, dan kecepatan dan tempat ekskresi. Lalu di sini akan dijelaskan tentang pengertian dari ATME itu sendiri, di mana A itu absorpsi. Absorpsi artinya proses masuknya xenobiotik dari tempat kontak ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Lalu ada distribusi. Distribusi ini artinya xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain di dalam tubuh. Lalu ada metabolisme. Metabolisme ini artinya perubahan struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Lalu ada ekskresi, yaitu ekskresi ini artinya pembuangan xenobiotik dari dalam tubuh. Lalu yang akan saya jelaskan ini di sini ada tahapan fase toksikokinetik yang dimulai dari paparan xenobiotik. Ini jalur paparannya ada banyak, bisa melalui mulut, bisa melalui saluran nafas, ini biasanya dari uap atau gas, lalu ada dari kulit, biasanya dari topikal, menembus kulit, kemudian ada juga yang lewat suntikan atau luka. Dimana setelah xenobiotik ini masuk ke dalam tubuh, dia akan dirusak, kemudian zat aktifnya akan terlarut, kemudian akan diabsorpsi, lalu masuk ke dalam pembuluh darah atau ke sirkulasi darah, lalu didistribusikan ke liver dan ke target organ, di mana di liver ini terjadi metabolisme racun atau perubahan xenobiotik yang dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Lalu pada target organ ini akan dieskresi atau dieliminasi. Juga biasanya di sini ada penyimpanan. Selesai itu tadi penjelasan tentang toksikokinetik dan proses-proses yang ada pada fase toksikokinetik. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Efektivitas dan Resiko Toksisitas Aminopilin Intravena pada Pengobatan Awal Serangan Asma. Asma adalah penyakit inflamasi kronik pada saluran pernafasan yang mempunyai prevalensi global yang cukup besar, di mana salah satu obat yang sering digunakan di Indonesia dalam pengobatan asma ini yaitu aminopilin intravena. Aminopilin intravena ini mempunyai indeks terapi yang sempit sehingga beresiko menyebabkan toksisitas. Namun, data perbandingan antara keuntungan penggunaan obat tersebut dan keamanan obat tersebut belum memadai, sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan aminopilin intravena pada pengobatan awal serangan asma dan kejadian toksisitas terkait gejala yang muncul dan kadar teofilin yang ada di dalam darah. Pada jurnal penelitian ini menggunakan desain penelitian pra-eksperimental karena subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini diberikan perlakuan tanpa adanya kontrol atau pembanding. Dan metode yang digunakan tidak menggunakan sampling acak, di mana sampel yang digunakan pada metode ini sebanyak 27 subjek. Pada penelitian ini, efektivitas terapi dinilai berdasarkan penurunan jumlah total gejala asma, di antaranya batuk, mengi, rasa nyeri di dada, dan sesak napas.
Data pemeriksaan toksisitas pada penilaian ini dilakukan dengan mengamati kadar teofilin yang ada di dalam darah dan dengan melihat gejala toksisitas yang muncul apabila kadar teofilin di dalam darah melebihi 20 mikrogram per mili. Pemeriksaan kadar teofilin di dalam darah ini pada saat kadar obat steady state. Kadar normal teofilin yang ada di dalam darah ini pada rentang 10-20 mikrogram per mili. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 23 subjek dari 27 subjek atau sebanyak 88,89% mempunyai kadar teofilin yang ada di dalam darah sebanyak 10-20 mikrogram per mili. Sedangkan sisanya sebanyak 3 subjek atau sebanyak 11,11% mempunyai kadar teofilin di bawah 10 mikrogram per mili. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya variasi farmakokinetik yang tinggi pada setiap individu. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa teofilin tidak memiliki resiko toksisitas pada pengobatan awal serangan asma. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.